Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Dwika Prasetyo dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi dari buku yang saya baca, yaitu The Little Prince. Berikut adalah video rekomendasinya. The Little Prince merupakan adaptasi buku dari penulisnya langsung yang berasal dari Prancis. Di Prancis, The Little Prince diberi judul Le Petit Prince. Buku tersebut ditulis oleh Antoine de Saint-Exupéry. Dalam penerbitan buku ini, The Little Prince diterbitkan lebih dari beberapa bahasa di dunia. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Jadi pada video kali ini saya akan membaca The Little Prince versi Indonesia yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta pada 2011 dengan judul Pangeran Cilik. Pada awal cerita, terdapat seorang anak yang berusia 6 tahun. Dia sangat hobi melukis pada saat itu. Namun, ia tidak tahu ingin meminta pendapat kepada siapa tentang bagaimana hasil lukisan tersebut. Jadi, sang anak tersebut selalu meminta pendapat kepada orang dewasa. Namun, setelah dia mendapatkan beberapa rekomendasi jawaban dari orang dewasa, sang anak tersebut selalu merasa kecewa. Mengapa demikian? Karena orang dewasa selalu menganggap gambar tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh anak tersebut. Jadi sang anak merasa tidak puas dan sangat kecewa sekali terhadap orang dewasa. Akibat perasaan yang terus kecewa, sang anak tersebut akhirnya beralih untuk mempelajari ilmu-ilmu bumi. Dan pada akhirnya sang anak tersebut menjadi pilot sebuah pesawat yang bisa menerbangkan pesawat tersebut ke berbagai macam planet. Pada suatu hari, sang anak tersebut turun di sebuah planet. Lalu ia tersasar di planet tersebut, hingga akhirnya ada seorang anak kecil yang memakai jubah seperti layaknya pangeran. Lalu ia akhirnya berteman dengan pangeran cilik tersebut di planet kediaman sang pangeran cilik. Namun, hasratnya sebagai seorang pelukis masih tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, ia coba bertanya kepada sang pangeran cilik dengan gambar yang ia lukis. Apakah ia akan merasa kecewa juga? Lalu jawaban pangeran cilik ketika ditanya, apakah gambarku ini adalah gambar seekor ular sancai memakan gajah? Lalu pangeran cilik berkata, ya, memang itu adalah gambarnya. Lalu si anak kecil tersebut merasa terheran-heran. Mengapa saat orang dewasa ditanyakan tentang hal tersebut, orang dewasa selalu menjawab hal yang salah. Dan tiba-tiba sang pangeran cilik bisa menjawab apa yang sesuai dengan diinginkan oleh anak tersebut. Pangeran cilik pun merasa heran kepada anak tersebut. Ia memastikan apakah benar memang sifat orang dewasa sebagian seperti itu. Tidak mengerti tentang hal-hal yang diinginkan oleh anak-anak. Selalu menganggap bahwa anak-anak itu adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang apapun. Oleh karena itu, Pangeran Cilik pun melakukan ekspedisi ke 7 planet. Berikut adalah planet-planet yang dikunjungi oleh Pangeran Cilik. Pertama yang dikunjungi oleh Pangeran Cilik yaitu dihuni oleh seorang raja. Namun Pangeran Cilik bingung, mengapa ia disebut raja padahal ia tidak memiliki pengikut. Oleh karena itu Pangeran Cilik bertanya kepada raja tersebut, "Hei raja, mengapa kau disebut raja padahal kau tidak memiliki pengikut?" Akibat pertanyaan tersebut, sang raja pun berpikir untuk mengangkat sang Pangeran Cilik untuk menjadi pengikutnya. Namun Pangeran Cilik pun menolak, sebab ia memikirkan kenapa jika satu orang saja bisa langsung diangkat menjadi tangan kanan dari seorang raja tersebut. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari kisah raja tersebut yaitu kita jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan, karena jika kita tidak memikirkan hal yang penting terkait pengambilan keputusan tersebut, maka hal yang tergesa-gesa bisa menjadi sesuatu yang buruk. Planet kedua yang dikunjungi oleh Pangeran Cilik yaitu diisi oleh orang sombong. Pangeran Cilik pun bertanya kepada dia, "Hei orang dewasa, mengapa kau bersifat angkuh dan sombong tersebut terhadap orang lain?" Lalu si orang sombong menjawab, "Tentu, aku adalah orang dewasa, aku adalah orang yang besar, dan aku bisa berbuat semuaku terhadap orang lain." Pangeran Cilik pun berpikir dalam hatinya, oh, jadi ternyata seperti itu sifat orang dewasa. Mereka selalu menganggap dirinya adalah kuat, hebat, dan juga memiliki segalanya. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu, walaupun kita adalah orang tua ataupun kita adalah anak kecil, kita harus bisa saling menghormati dan juga menghargai. Planet ketiga yang dikunjungi oleh Pangeran Cilik yaitu diisi oleh seorang pemabuk. Pangeran Cilik pun bertanya kepada dia, "Hei, kenapa kau mabuk seperti itu?" Lalu dia menjawab,
Aku mabuk untuk menghilangkan rasa malu. Kenapa kau mabuk untuk menghilangkan rasa malu? Karena menurutku, dengan aku mabuk, aku bisa menghilangkan semua ingatanku yang buruk. Lalu Pangeran Cilik pun berpikir, oh jadi seperti itu. Setiap orang dewasa yang memiliki masalah, pasti mencari solusi dengan jalan yang buruk. Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari kisah si pemabuk ini, jika kita terbentur suatu masalah ataupun memiliki rasa tidak percaya diri, kita harus bisa mengintrospeksi diri kita agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Planet keempat yang dikunjungi oleh Pangeran Cilik, yaitu didiami oleh seorang pengusaha. Pangeran Cilik pun bertanya kepada dia, "Hei, pengusaha, mengapa kau sangat sibuk sekali?" Lalu dia menjawab, "Ya, kau anak kecil, tidak mengerti apa-apa. Aku sedang menghitung jumlah bintang dan juga jumlah uangku. Jadi kau tidak perlu tahu tentang itu." Lalu Pangeran Cilik bertanya, "Apakah hidupmu hanya dipenuhi dengan menghitung hal-hal tersebut?" "Ya," jawab pengusaha. Lalu Pangeran Cilik pun berpikir, jika saat pengusaha tersebut sehari-hari hanya berpikir tentang angka, uang, lalu untuk apa mereka hidup ke depannya? Mereka tidak ada interaksi dengan orang lain, lalu mereka hanya sibuk dengan keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan dari hasil penghitungan uang ataupun bintang di planet tersebut. Lalu, pesan yang dapat kita ambil yaitu, walaupun kita sangat sibuk terhadap suatu usaha kita atau tentang apapun, kita harus bisa meluangkan sedikit waktu kita agar hidup itu bisa menjadi lebih teratur dan juga memiliki tujuan yang jelas ke depannya. Planet kelima yang dikunjungi oleh Pangeran Cilik didiami oleh seorang penyulut lentera. Namun, ada suatu hal unik di planet tersebut. Planet tersebut sangatlah kecil, jadi hanya bisa dihuni oleh satu atau dua orang saja. Lalu Pangeran Cilik bertanya, "Hei, orang dewasa, mengapa kau selalu berdiam diri di sana untuk menyulut lentera tersebut?" Lalu dia menjawab, "Ya, bagaimana tidak? Jika aku berpindah saja, maka aku tidak bisa melihat antara siang dan malam. Jadi aku harus bisa terus berdiri di sini tanpa kemanapun agar aku tetap bisa menikmati pergantian siang dan juga malam." Lalu Pangeran Cilik pun berpikir, wah, ternyata orang tersebut sangat memanfaatkan hidupnya untuk dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil yaitu, walaupun kita hidup di tempat yang kecil, kita juga harus bisa maksimal mungkin untuk berusaha agar kita tetap menjadi orang yang bermanfaat dan juga berguna. Planet ke-6 yang dikunjungi oleh Pangeran Cilik, yaitu planet yang memiliki luas 10 kali lipat daripada planet yang dihuni oleh penyerut lentera tadi. Lalu di planet tersebut dihuni oleh seorang bapak tua yang memiliki ilmu bumi yang sangat luas. Jadi Pangeran Cilik bertanya, "Hei Pak Tua, jika kau memiliki ilmu bumi dan juga mempelajari hal-hal lain tentang bumi, tentu kau tahu berapa banyak jumlah samudra, laut, gunung, ataupun juga tempat-tempat lain di dunia ini." Lalu Pak Tua tersebut menjawab, "Ya, tentu saja." Lalu Pangeran Cilik bertanya, "Coba kau sebutkan berapa jumlah samudra di suatu planet ini?" Lalu Pak Tua tersebut menjawab, "Aku tidak tahu." "Mengapa demikian?" tanya Pangeran Cilik. "Ya, karena aku hanyalah seorang pengamat ilmu yang hanya tahu tentang adanya samudra, gunung, hutan, ataupun tempat lainnya." Lalu Pangeran Cilik menjawab lagi, "Lalu, jika kau hanya mengetahui hal tersebut, siapa yang memberimu gelar tentang kau adalah pengamat bumi?" Lalu Pak Tua tersebut menjawab, "Ya, hanya aku sajalah yang tahu tentang hal tersebut. Jadi aku tidak tahu menahu tentang berapa jumlah samudra di planet tersebut." Oh, lalu Pangeran Cilik pun berpikir, sangat aneh pengetahuan Pak Tua ini. Dia mempelajari ilmu bumi, namun dia tidak mengetahui jumlah samudra di suatu planet tersebut. Memang sangat membingungkan. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Tua tersebut yaitu, jika kita hanya memiliki ilmu sebatas wajarnya saja, kita harus mengakui ilmu tersebut. Jadi, intinya kita harus memiliki sikap jujur, yaitu mengakui apa adanya. Lalu, planet terakhir yang dikunjungi oleh Pangeran Cilik yaitu adalah planet Bumi. Dimana ketika ia tiba di Bumi, Pangeran Cilik merasa sangat terkejut. Mengapa demikian? Karena sesampainya di Bumi, Pangeran Cilik melihat seluruh penghuni Bumi itu adalah orang-orang yang disebutkannya tadi pada saat berkunjung ke 6 planet tersebut. Jadi Pangeran Cilik pun berpikir, wah,
jika semua orang tadi berada di dalam planet bumi, tentunya banyak sekali orang yang memiliki sifat-sifat tertentu yang bisa dikatakan aneh untuk seorang dewasa. Jadi Pangeran Cilik merasakan bahwa bumi adalah planet yang sangat aneh menurutnya karena memiliki penghuni yang terdiri dari beragam sifat layaknya seperti seorang pengusaha, pemabuk, ataupun juga kakek-kakek tua yang memiliki ilmu berlebihan tadi. Jadi pelajaran yang kita ambil dari planet bumi ini adalah setiap manusia memiliki keberagamannya masing-masing. Namun kita sebagai makhluk sosial yang lainnya, kita juga harus bisa menyesuaikan diri kita terhadap orang-orang tersebut. Pada akhirnya setelah Pangeran Cilik telah melakukan eksplorasi ke 7 planet tersebut, akhirnya ia bertemu kembali dengan anak kecil yang pertama kali bertemu dengan Pangeran Cilik. Lalu ia berkata, "Aku sudah berkeliling tentang 7 planet lainnya. Aku menemukan sifatnya masing-masing yang sangat berbeda dan juga aneh menurutku. Dan aku bisa membuktikan bahwa omonganmu benar, nak. Bahwasannya orang dewasa memiliki sifat tertentu yang aneh menurut anak kecil. Oleh karena itu, kita sebagai anak kecil harus bisa menerima sifat orang-orang dewasa tersebut." Lalu, sang Pangeran Cilik pun pamit kepada anak tersebut untuk kembali ke planetnya lagi. Saya simpulkan bahwa buku The Little Prince atau Pangeran Cilik ini sangat direkomendasikan kepada anak, orang tua, dan juga pustakawan. Mengapa demikian? Karena di dalam buku tersebut mengandung nilai-nilai moral yang tentunya dapat mengajarkan kepada orang yang membaca bahwa setiap manusia memiliki ciri khas diri mereka masing-masing. Dan hal tersebut membuat hidup kita tuh menjadi lebih beragam. Jadi siapa yang membaca buku tersebut, mereka akan merasa kebingungan di awal cerita, namun ketika sudah sampai di tengah cerita, mereka akan menemukan inti cerita tersebut tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia dewasa. Jadi buku tersebut menurut saya cocok untuk menambah nilai pengetahuan moral terutama bagi anak-anak. Namun di samping semua kelebihan yang saya sampaikan, terdapat juga menurut pandangan saya kekurangan dari buku The Little Prince ini, yaitu memiliki susunan kata dan juga bahasa yang rumit. Jadi kita harus bisa memahami buku tersebut secara perlahan dan juga baik. Atau juga kita bisa dipandu oleh orang tua yang lebih mengerti tentang struktur bahasa tersebut. Jadi menurut saya kekurangan dari buku Little Prince ini yaitu dari segi bahasa dan juga struktur kata yang digunakan. Sekian video rekomendasi tentang buku The Little Prince yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.